Welcome to my channel Cerita Asik. Halo teman-teman cerita asik. Kali ini kita akan membahas 5 hukuman paling mengerikan versi cerita asik. Tapi sebelum kita lanjut membahas, klik tombol like, share, dan subscribe ya. 1. Scott Bridley. Scott Bridley adalah hukuman untuk perempuan yang seringkali menggosip. Pada abad pertengahan, gosip bukan hanya dianggap perilaku yang tidak sopan, tetapi juga bisa berakibat fatal bagi si penggosip. Perempuan yang ketahuan bergosip bisa dihukum menggunakan alat mengerikan bernama Scott Bridley. Bayangkan sebuah topeng besi yang tidak hanya menutupi wajah tapi juga mencegah si pemakai berbicara. Alat ini memiliki moncong besi yang menekan lidah, dan dalam beberapa kasus, dilengkapi dengan paku tajam yang bisa melukai jika lidah digerakkan. Sejarah mencatat penggunaan pertama Scott Bridley di Skotlandia pada tahun 1567. Seorang wanita bernama Bessie Taillefer menjadi korban pertama alat ini karena menyebarkan gosip dan fitnah. Di Inggris, hukuman ini bahkan lebih kejam dengan tambahan lonceng di topeng untuk menarik perhatian masyarakat saat si penggosip diarak keliling kota. Alat ini tidak hanya digunakan di Inggris, tetapi juga di Jerman. Di sana, Scott Bridley juga dilengkapi lonceng untuk mempermalukan si terhukum lebih lanjut. Biasanya, suami korbanlah yang harus menyeret istrinya yang dihukum keliling kota, sementara masyarakat berteriak dan meludahinya. Tidak hanya wanita, pria penggosip juga bisa dihukum, meskipun dengan alat berbeda yang disebut brands. Awalnya, alat ini diciptakan hanya untuk menghukum penggunjing, tetapi seiring waktu, digunakan juga untuk menghukum orang yang dicurigai terlibat sihir atau yang menunjukkan perilaku pemberontakan. Hukuman mengerikan ini berakhir pada tahun 1856, dan Scott Bridley kini menjadi artefak bersejarah yang disimpan di Markischas Museum, Berlin. Walaupun kejam, hukuman ini berhasil membuat wanita di Eropa saat itu lebih berhati-hati dengan ucapan mereka. 2. Hukuman Robert Damiens atau Terak. Saat itu tengah hari pada tanggal 28 Maret 1757. Seorang mantan tentara Prancis dijadwalkan akan dieksekusi karena pengkhianatan tingkat tinggi sore nanti. Setelah bertugas di pasukan Raja Louis XV sejak usia muda, Robert Damiens berusaha membunuh raja. Damiens dijatuhi hukuman mati dengan cara yang paling keji yang bisa dibayangkan pada saat itu. Tubuhnya rusak oleh lelehan lilin dan timah. Minyak mendidih dituangkan ke lukanya yang terbuka. Kejantanannya terputus dari tubuhnya. Namun, hukuman yang sebenarnya baru akan dimulai. Damiens dihukum mati dengan cara dipotong-potong. Anggota tubuhnya telah ditambatkan ke kuda. Dan ketika kuda-kuda itu melesat, otot-ototnya terkoyak, persendiannya pecah. Dalam beberapa saat, Damiens tercabik-cabik. Robert Damiens bukanlah orang pertama yang dikenai hukuman ini. Namun, dia yang terakhir. Ritual itu, menurut beberapa sejarawan, mati setelah itu. Sementara beberapa mengeklaim bahwa beberapa lagi terbunuh dengan cara yang sama seperti Damiens di hari-hari berikutnya. Namun, mereka semua sepakat pada satu hal, tindakan kekerasan ini memicu penciptaan jenis hukuman baru. Selama bertahun-tahun, itu disebut sebagai terak. Terlepas dari desainnya yang sederhana, terak adalah instrumen yang sangat mengerikan. Tidak rumit, hanya bingkai kayu datar yang berderit. Beberapa tuas dan katrol, serta tali untuk mengikat para korban. Konsep hukumannya sederhana, tapi konsekuensinya sebanding dengan hukuman Damiens. Ketika subjek diikat dan tuas didorong, terak akan mencabik-cabik korbannya dari anggota tubuh ke anggota badan. Hukuman kejam ini tetap populer di Eropa hingga abad ke-17. Dari Eropa awal hingga pertengahan, banyak bentuk terak diadopsi. Tanpa ragu, ini adalah salah satu hukuman paling mengerikan yang pernah ada. 3. Hukuman tikus. Di masa lalu, tikus telah digunakan sebagai alat penyiksaan yang mengerikan. Pada abad ke-17 dan ke-18, praktik ini terkenal di beberapa negara Asia dan Eropa, terutama di Cina dan Inggris. Penyiksaan ini dimulai dengan membuat sayatan dalam di perut korban, kemudian tikus yang kelaparan ditempatkan di atas tubuh korban yang terikat. Sebuah kandang atau ember logam diikatkan di atas tikus, kemudian batu bara dipanaskan di atasnya, memaksa tikus untuk menggigit dan memakan tubuh korban sebagai satu-satunya jalan keluar mereka. Salah satu contoh yang terdokumentasi adalah selama pemberontakan Belanda, di mana Komandan Belanda, Diederik Sonoy, menggunakan tikus untuk menyiksa tahanannya dalam bentuk interogasi yang brutal.
Tawanan perang di Eropa sering menjadi sasaran penyiksaan ini, yang mencerminkan kekejaman dan ketidakmanusiawian pada masa itu. Alat penyiksaan ini menunjukkan betapa manusia bisa menjadi sangat kejam dalam upaya untuk mendapatkan informasi atau menghukum musuh mereka. 4. Choke PR. Choke PR adalah alat penyiksaan yang sangat menyakitkan, sering membuat korbannya gila. Instrumen ini digunakan untuk mencekik orang, sesuai namanya, berbentuk buah pir dan sering ditutupi dengan duri logam. Instrumen ini terdiri dari kunci skrup di bagian bawah yang, ketika diputar, memperluas buah pir. Pir sering ditempatkan di mulut korban, meskipun lubang lainnya juga digunakan dalam banyak kasus. Perangkat ini pertama kali terkenal pada tahun 1626, ketika pasangan disiksa secara brutal dengan alat ini. Seorang perampok di Prancis mendobrak masuk ke rumah pasangan yang sedang tidur larut malam, mencari barang berharga. Karena tidak berhasil mendapatkan informasi, dia menggunakan choke PR pada pasangan itu, menghasilkan efek yang mengerikan. Penggunaan instrumen ini pertama kali dicatat dalam General Inventory of History of TFS, karya F. de Calvi, yang diterbitkan pada 1639. Gauchero de Palioli, seorang perampok terkenal, menemukan choke PR untuk merampok orang kaya, memastikan hasil yang efektif. Choke PR juga digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari penyihir selama abad pertengahan, tidak hanya pada mulut tapi juga pada vagina wanita yang diduga melakukan praktik santet. Wanita merasakan penderitaan ekstrim, kerusakan organ dalam, dan kehilangan banyak darah, biasanya berujung pada kematian. Hukuman ini sering disesuaikan dengan kejahatannya, termasuk mutilasi oral bagi penghujat dan homoseksual, serta mutilasi vagina bagi wanita yang menggugurkan kandungan. Hasil akhirnya selalu sama, kematian, dengan korban yang jarang selamat dari siksaan ini. 5. Hukuman dikuliti hidup-hidup. Dari abad ke-13 hingga abad ke-18, metode penyiksaan paling keji di Cina dan Inggris adalah menguliti hidup-hidup. Praktik ini sebenarnya jauh lebih tua, berasal dari 900 SM, ketika penguasa Asyur menguliti tahanan mereka. Metode ini juga ditemukan pada peradaban Cina kuno, Aztek Mesoamerika, dan Eropa abad pertengahan. Penyiksaan ini dirancang untuk menyebabkan penderitaan luar biasa. Tubuh korban disayat panjang, dan kulitnya dirobek langsung dari tubuhnya, dengan korban tetap sadar untuk sebagian besar proses tersebut. Sebelum eksekusi dimulai, korban sering dipersiapkan dengan cara dibiarkan di bawah terik matahari atau direbus untuk melunakkan kulitnya, membuat mereka sangat menderita bahkan sebelum penyiksaan utama dimulai. Proses menguliti hidup-hidup memakan waktu berjam-jam, dengan korban masih hidup selama berhari-hari setelahnya, meninggal karena kehilangan darah, sesak napas, atau serangan serangga dan demam mengerikan. Penyiksaan ini jelas merupakan cara paling mengerikan untuk mati. Nah, dari kelima hukuman ini, hukuman mana yang paling mengerikan menurut kalian? Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, share dan subscribe ya.